Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kelas 10? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Kita diakan untuk mengarang kitab Al-Madarik fil Mantiq ini, yaitu Syekh Muhammad Muhajirin Amsad dari Allah Yarham. Mudah-mudahan ilmu beliau menjadikan pahala yang banyak untuk beliau dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa zurriyyati wa ashabi summa ala ruhi khususan saya Muhammad Muhajirin Amsad dari Allah Yarham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabadi'ul asyaratu. 10 prinsip dasar. Jadi dalam semua disiplin ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, maka untuk menjamin keorisinalannya, keasliannya, mereka harus semuanya itu baik mantik, nahwu, balaghah, usul fikih, tafsir atau ilmu biologi, fisika, kimia, maka harus punya 10 prinsip dasar ini. Apa aja? Mereka harus punya had, punya definisi. Al-maudu'u, harus punya tema yang diangkat apa. Yang ketiga, as-samratu, harus punya hasilnya. Apa nanti hasilnya kalau sudah belajar ini, belajar ilmu, setiap disiplin ilmu. Fadlu, keutamaannya apa ilmu ini sampai harus dipelajari. Nisbatul ulum, apa hubungannya di ilmu yang lain sehingga bisa membantu keilmuan kita. Wadi'uhu, yang pertama kali menemukan siapa. Ismuhu, nama-namanya apa saja. Istimdaduhu, sumbernya dari mana. Hukmuhu, hukum mempelajarinya. Yang ke-10, masailuhu, masalah-masalah yang diangkat apa. Karena ini tentang ilmu mantik, maka kita akan bahas 10 prinsip dasar, 10 mabadiul asyarah yang ada pada ilmu mantik. Yang pertama, al-haddu, definisi ilmu mantik. Apa sih ilmu mantik itu? Ilmu mantik itu ilmun yabhasu anil ma'lumatit tasawwuriyati wa tasdiqiyati min haitsu innaha tusilu ila amrin majhulin tasawwuriyin atau tasdiqiyin. Definisi ilmu mantik adalah sebuah ilmu yang membahas tentang pengetahuan yang bersifat tasawur, wa tasdiqiyati, dan bersifat tasdik, min haitsu, dari segi sesungguhnya, ya, pengetahuan itu silu, bisa sampai menyampaikan ila kepada amrin, perkara majhulin, yang tidak diketahui tasawurnya atau tasdiknya. Jadi tadinya nggak tahu tasawurnya apa, bisa menjadi tahu karena belajar ilmu mantik. Apa tasawur dan tasdik itu? Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut. Nomor 2, al-maudu, temanya ini cukup dibuang ilmu bahasuan, jadi langsung al-ma'lumat. Wa maudu'uhu al-ma'lumat. Ini harus seperti ini tulisannya, kurang waw. Al-ma'lumatu tasawwuriyatu wa tasdiqiyatu min haitsu sihhatu isaliha ila amrin majhulin tasawwuriyin atau tasdiqiyin. Temanya yang dibahas dalam ilmu mantik adalah pengetahuan tasawur dan tasdik, min haitsu, dari segi sihhatu, dapat, isaliha, membuatnya sampai kepada, ila amrin, perkara, majhulin, yang tidak diketahui, tasawwuriyin, tasawur atau tasdiknya. Ya, ini pengetahuannya, temanya. As-samratu, hasilnya apa? Hasilnya adalah fahuwa ya'simu dzihna anil khoto'i fil fikri. Hasilnya adalah ilmu mantik itu dapat menjaga, melindungi zihna, otak, anil khoto'i, dari salah, fil fikri, dalam berpikir. Contohnya misalnya kalau kamu pernah lihat di kelas itu ada gambar presiden, ya, gambar presiden, maka kita akan buat contohnya, ini presiden.
setiap presiden bisa makan, maka ini bisa makan. Kesimpulan ini salah karena ternyata gambar presiden ini nggak bisa makan. Apa yang salah tadi dari statement tersebut, pernyataan tersebut? Diawali dengan kata-kata yang kurang. Tadi kita mulai dengan ini presiden, setiap presiden bisa makan, tapi ini bisa makan harusnya, tapi nggak bisa. Oh, ada kesalahan di kata-kata ini presiden. Harusnya ini gambar atau foto presiden. Setiap foto presiden tidak bisa makan. Maka ini ya yang ada di kelas kita misalnya tidak bisa makan. Nah, ini jangan sampai salah dalam berpikir. Kita harus betul-betul teliti, diajarkan di dalam ilmu mantik. Lanjut yang keempat, fadluhu, keutamaannya. Keutamaan ilmu mantik adalah fauqanuhu ala ghairihi min haitsu kaunuhu aman naf'i wala yunafi anna baqiyal ulumi yafuquhu min haisiyatin ukhra. Keutamaannya adalah keunggulannya di atas ilmu yang lain, min haitsu kaunuhu, dari segi keadaannya, aman naf'i, manfaatnya umum, jadi bisa buat apa saja, tidak hanya buat ilmu agama tapi ilmu yang lain. Wala yunafi, dan tidak menafikan anabakil ulumi, bahwa ilmu yang lain yafuqu min haisiyatin ukhra, dapat mengunggulinya dari sisi yang lain. Oke, kalau dalam mempelajari berkata-kata atau berpikir, yang menang adalah mantik. Tapi kalau misalnya sedang mempelajari tajwid, pasti kalah dengan ilmu tajwid. Atau sedang mempelajari nahwu, maka ilmu mantik juga kalah. Jadi semua memiliki kelebihan masing-masing. Yang kelima, nisbatuhu lil ulumi, hubungannya dengan ilmu, mubayanatuhu laha, menjelaskan bagi ilmu tersebut. Jadi dengan mempelajari ilmu mantik kita dapat menjelaskan sebuah ilmu dengan baik. Demikian baru 5, mudah-mudahan nanti kita sehat walafiat, panjang umur, bisa melanjutkan yang ke-6 sampai nanti yang ke-9. Kita akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.